Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran materi dasar keislaman yang kedua yang akan membahas ahamiyatus syahadatain, pentingnya dua kalimat syahadat. Yang kedua ini masih ada hubungannya dengan pelajaran yang pertama, yaitu makna syahadah. Kalau ketinggalan silahkan dicari sendiri di channel Kampung Ilmu. Ahamiyatus syahadataini, pentingnya dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat atau syahadatain adalah sesuatu yang sangat penting, sangat urgen, dan sangat mendasar dalam kehidupan setiap muslim. Bahkan selama 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dan berjuang di kota Makkah hanya untuk menanamkan nilai-nilai syahadat dalam kehidupan masyarakat Mekah kala itu. Urgensi syahadatain dapat kita lihat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimanakah keadaan manusia kelak pada hari kiamat jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau, maksudnya Nabi Muhammad, sebagai saksi atas mereka. Jadi besok pada hari kiamat Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi Islam dan tidaknya seorang. Dari ayat ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa orang-orang yang mengingkari terhadap risalah kenabian dengan tidak pernah bersyahadat ketika masih hidup di dunia, maka kelak di akhirat para rasul mereka akan bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang yang mendurhakai ajaran para rasul. Meskipun mereka berbuat baik selama hidup di dunia, namun amal perbuatan mereka itu semua akan sia-sia belaka, dan ucapan mereka hanya sekedar pengakuan palsu semata. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Al-Baqarah 143. Demikian pula kami telah menjadikan kamu maksudnya umat Islam, sebagai umat pertengahan, agar menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul, maksudnya Nabi Muhammad, menjadi saksi atas perbuatan kamu. Di sini ada kata-kata ummatan wasaton. Yang dimaksudkan umat pertengahan itu apa? Umat pertengahan ini berarti umat pilihan, umat terbaik, umat yang adil dan seimbang, baik dalam keyakinan, pikiran, sikap maupun perilaku. Jadi syahadat ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Saking pentingnya, dalam sehari semalam minimal kita mengucapkan syahadat 9 kali dalam sholat 5 waktu. Dan syahadat ini juga merupakan rukun Islam yang pertama. Apa saja urgensi syahadat? Sedikitnya ada 5. Ahamiyatus syahadatain. Yang pertama, madkhal ilal Islam, pintu masuk ke dalam Islam. Yang kedua, fadhailu azimah. Di dalam syahadat ini ada fadilah-fadilah yang sangat besar. Yang ketiga, hakikatu da'watir rasul, hakikat misi para rasul. Yang selanjutnya, asasul inkilab, asas pondasi dari perubahan.
Yang kelima, khulasatu ta'alimil Islam, intisari ajaran Islam. Inilah pentingnya syahadatain. Pada kesempatan ini kita akan bahas dulu madkhal ilal Islam atau pintu masuk Islam. Setiap rumah pasti ada pintunya. Seorang tidak bisa masuk ke dalam rumah kecuali harus melewati pintu. Demikian pula seorang yang mau masuk Islam, maka ia harus melalui pintunya, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang tadinya masih jahiliyah kemudian masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu mereka menjadi orang-orang terbaik di masanya dan menjadi sahabat kinasih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula manusia saat ini yang tadinya belum muslim, untuk masuk ke dalam Islam mereka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun anak yang lahir dalam keluarga Islam, ayahnya muslim, ibunya muslimah, lingkungannya muslim, ia tidak harus mengucapkan syahadat untuk masuk Islam, karena pada hakikatnya ia telah menjadi muslim sejak lahir. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yulatu alal fitrah wa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap bayi dilahirkan dalam kondisi fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama menjelaskan pengertian fitrah dalam hadis ini artinya adalah Islam. Jadi setiap bayi yang lahir ia dalam kondisi beragama Islam. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 dijelaskan, sebelum seorang lahir ke dunia ini, sesungguhnya di alam roh ia telah bersyahadat. Allah berfirman, wa il akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami dari Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Maksudnya terhadap keesaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat di atas memberikan informasi kepada setiap manusia bahwa sesungguhnya kita pernah bersaksi, kita pernah bersyahadat tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam roh. Dari kesaksian tersebut, pada hakikatnya kita pernah berikrar untuk menuhankan hanya kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Pada hakikatnya kita pernah berjanji untuk tidak menyekutukannya, tidak meminta kepada selainnya. Namun kesaksian yang pernah kita lakukan ketika berada di alam roh tersebut telah kita lupakan karena faktor kelemahan sifat manusia yang kita miliki. Karena itulah setiap manusia lahir ke dunia, banyak di antaranya yang lupa dengan perjanjian tersebut. Dan inilah watak asli manusia sebagai tempatnya salah dan lupa. Beruntunglah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul dengan membawa berita gembira dan peringatan, sehingga manusia kembali diingatkan akan statusnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dulu pernah bersaksi dan berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita telah lupa perjanjian itu, tapi sebenarnya hati sanubari manusia, hati nurani manusia, ada fitrah ketuhanan, ada kecenderungan mengakui adanya Tuhan. Maksudnya hatinya mengakui di balik alam semesta ini ada Sang Pencipta, apapun agamanya orang itu. Bahkan
yang mengaku tidak beragama pun hatinya mengakui adanya pencipta alam semesta ini. Mengenai fitrah ketuhanan ini pernah saya bahas dalam video Fikrah Falsafiyah. Silahkan dicari videonya di channel Kampung Ilmu. Madkhal ilal Islam. Syahadatain adalah pintu gerbang Islam. Untuk masuk Islam, orang harus menyatakan persaksiannya atas kebenaran Islam itu dengan mengucapkan syahadatain. Syahadat tauhid merupakan pengakuan terhadap ketuhanan Allah yang menurunkan syariat atau aturan Islam ini kepada nabinya. Sedangkan syahadat Rasul merupakan pengakuan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang harus dijadikan panutan di dalam menjalankan aturan Islam ini. Jadi di dalam menjalankan Islam ini kita tidak boleh menjadikan selain Muhammad sebagai contohnya. Orang yang sudah menyatakan dua syahadat dengan lisannya dan hatinya membenarkan apa yang ia ucapkan, itu disebut Muslim. Dan setiap Muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Muslim yang lain. Jika seorang sudah Muslim, maka dia berhak mendapat rasa aman dan damai dalam naungan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'alallah." Aku diperintahkan oleh Allah SWT untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mendirikan sholat dan membayar zakat. Apabila mereka melakukan perbuatan itu semua, maka terpeliharalah dariku harta dan darah mereka kecuali dengan haknya, dan hisabnya diserahkan kepada Allah SWT. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini ada kata-kata wa an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Yang dimaksudkan manusia di dalam hadis ini yaitu orang-orang kafir harbi, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Adapun orang-orang kafir yang tidak harbi, yang tidak memerangi kaum muslimin, baik itu orang kafir zimmi atau orang kafir mu'ahad, orang kafir yang sudah mengadakan gencatan senjata dengan kaum muslimin, atau orang kafir musta'man, orang kafir yang minta keamanan pada kaum muslimin, maka yang seperti ini tidak boleh diperangi, tapi didakwai. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tiada memerangi kalian, tidak pula mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Sungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berbuat adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Orang kafir mu'ahad yaitu orang kafir yang mengadakan gencatan senjata dan perdamaian dengan kaum muslimin. Maka orang kafir mu'ahad yang seperti ini haram hukumnya untuk dibunuh. Jadi yang dimaksud dengan manusia di dalam hadis ini adalah orang-orang kafir harbi, yaitu orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Makanya Allah berfirman, innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallauhum. Sesungguhnya yang Allah larang itu
hanyalah untuk memberikan loyalitas kepada orang kafir yang memerangi dan mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, atau setidaknya membantu orang untuk mengusir kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa memerangi orang-orang kafir harbi disyaratkan harus di bawah bendera imam, harus di bawah bendera kepala negara. Kalau itu jenis jihad tolabi atau jihad ekspansif. Tapi kalau jihad difa'i seperti yang terjadi di Palestina sekarang ini, orang kafir menyerang kita kaum muslimin, maka yang seperti ini tidak disyaratkan harus di bawah bendera imam. Tapi setiap muslim wajib membela diri saat itu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, kita hanya menghukumi sesuai dengan yang dia tampakkan saja. Artinya, siapapun yang menampakkan dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, maka wajib dilindungi darah dan hartanya. Adapun masalah dia mengucapkan itu pura-pura, reko-reko, maka itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kemudian mengambil faedah dari hadis ini, nahkumu bizzahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi seorang dengan yang ditampakkan kepada kita, dan kita kembalikan sesuatu yang tersembunyi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang menampakkan kepada kita kekafiran, apakah kita hukumi dia kafir? Jawabnya ya, kalau kita tidak tahu itu muslim atau bukan. Tapi kalau dia muslim dan menampakkan kekafiran, apakah langsung kita kafirkan? Yang sahih, yang benar adalah kita tegakkan hujah. Kita tanya dulu, kita tanya apa alasannya, tanya dulu argumentasinya, sehingga bersikap seperti itu. Barangkali dia tidak tahu kalau itu perbuatan kekufuran. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang tidak sholat dan tidak membayar zakat boleh diperangi oleh imam, oleh kepala negara, oleh pemimpin kaum muslimin. Makanya Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, padahal mereka bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis tadi juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa hukuman orang yang meninggalkan sholat adalah disuruh taubat. Kalau tidak mau maka dibunuh. Imam Syafi'i radhiyallahu an mengatakan bahwa orang yang tidak mau sholat maka dipaksa oleh imam untuk sholat dan disuruh taubat. Kalau tidak mau maka dibunuh. Kalau tidak mau maka dibunuh. Kalau ternyata dia lebih memilih dibunuh daripada sholat, apakah ia matinya dalam keadaan kafir? Pendapat yang sahih adalah dia mati dalam keadaan kafir. Karena tidak mungkin orang yang memilih dibunuh dibandingkan dengan sholat, kecuali orang yang memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis tadi ada kata-kata illa bihaqqiha. Illa bihaqqiha. Maksudnya haknya di sini itu apa? Maksudnya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis, la yahillu damumri'in muslimin illa bi ihdatsalasin as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga. Satu, orang yang sudah menikah lalu berzina. Dua, membunuh jiwa yang diharamkan. Tiga, orang yang murtad dari agama Islam atau orang yang memberontak kepada pemimpin yang sah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini semua hak Islam yang disebutkan di dalam hadis illa bihaqqiha itu tadi. Kemudian di dalam hadis ini juga ada kata-kata wa hisabuhum 'alallah. Apa maksudnya? Hisabnya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Artinya bahwa kita hanya menghukumi orang sesuai dengan yang dia tampakkan saja. Artinya siapapun yang menampakkan dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
mendirikan sholat dan membayar zakat, maka wajib dilindungi darah dan hartanya. Adapun masalah dia mengucapkan itu pura-pura, etok-etok, maka itu serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.